Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas, studi kasus mengenai Arsisurance, yang bersumber dari Henk Jonkers, Everband, Dick Quartel, dan, Mark Langhorst. Sebelum itu, izinkan, saya memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Yang pertama ada saya sendiri, Abdillah Al-Musyawir dengan akhiran NIM 01, kemudian ada Muhammad Al-Kifahrizi dengan akhiran NIM 05, kemudian ada Wildan Nur Rahman dengan akhiran NIM 06. Oke, langsung saja kita masuk pertama di executive summary. Studi kasus Arsisurance adalah contoh fiktif yang dikembangkan untuk menggambarkan penggunaan Archimate bahasa permodelan dalam konteks kerangka TOGAF. Studi kasus mengenai perusahaan asuransi Arsisurance yang dibentuk sebagai hasil merger dari 3 perusahaan yang sebelumnya independen. Studi kasus menjelaskan arsitektur dasar perusahaan dan kemudian sejumlah skenario perubahan, meskipun konsep-konsep yang disajikan dalam studi kasus ini dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Contoh tersebut membahas masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan sektor asuransi dan keuangan. Selanjutnya, studi kasus fiktif ini menggambarkan penggunaan bahasa pemodelan perusahaan Archimate yang realistis dalam konteks kerangka kerja TOGAF. Studi kasus menyangkut perusahaan asuransi Arsisurance, hasil merger dari 3 perusahaan independen yang sebelumnya berbasis di wilayah metropolitan yang berbeda. Studi kasus ini menunjukkan arsitektur baseline dan target bisnis, aplikasi data dan teknologi, memanfaatkan sudut pandang Archimate atau TOGAF yang sesuai. Studi ini menggabungkan 2 skenario perubahan, rasionalisasi dan transformasi digital. Kemudian, the Archimate and TOGAF standard, kerangka kerja untuk arsitektur perusahaan mencakup berbagai aspek praktik arsitektur antara lain sebagai berikut. Yang pertama metode untuk membuat arsitektur, kemudian satu set atau klasifikasi sudut pandang, kemudian bahasa untuk mendeskripsikan arsitektur termasuk definisi dan notasi elemen bahasa. Grup terbuka mempertahankan 2 standar terbuka untuk arsitektur perusahaan, kerangka kerja TOGAF, dan bahasa pemodelan Archimate. Inti dari kerangka TOGAF adalah metode untuk pengembangan dan implementasi arsitektur perusahaan, metode pengembangan arsitektur atau ADM, kerangka kerja TOGAF juga menjelaskan sudut pandang teknik dan model referensi, serta kerangka konten yang mengidentifikasi jenis blok bangunan yang membentuk arsitektur. Namun kerangka kerja TOGAF tidak menentukan penggunaan bahasa pemodelan tertentu untuk membuat tampilan arsitektur. Kemudian berikut merupakan gambar yang menggambarkan bagaimana bahasa inti dan elemen tambahan mendukung TOGAF ADM. Selain itu, bahasa Archimate berisi elemen untuk memodelkan aspek fisik suatu perusahaan seperti fasilitas dan peralatan yang tidak ditangani oleh kerangka kerja TOGAF. Studi kasus ini menganggap elemen fisik sebagai bagian dari arsitektur teknologi Arsisurance menggunakan sudut pandang yang dipilih dari bahasa Archimate dan kerangka kerja TOGAF. Kemudian background Arsisurance merupakan hasil merger dari 3 perusahaan asuransi yang sebelumnya independen. Yang pertama yaitu Home dan Away yang mengkhususkan diri dalam asuransi pemilik rumah dan asuransi perjalanan. Kemudian Profit yaitu mengkhususkan diri dalam asuransi mobil. Kemudian yang terakhir yaitu Legally Yours yang mengkhususkan diri dalam asuransi biaya hukum. Arsisurance dibentuk untuk memanfaatkan berbagai sinergi antara ketiga organisasi tersebut. Sementara 3 perusahaan pra-merger menjual berbagai jenis asuransi. Mereka memiliki model bisnis yang serupa. Ketiganya dijual langsung ke konsumen dan bisnis melalui web, email, telepon, dan saluran surat pos. Meskipun berbasis di kota yang berbeda, masing-masing sepenuhnya bertempat di kompleks perkantoran modern di area metropolitan utama. Masing-masing memiliki basis pelanggan yang setia dan reputasi yang kuat untuk integritas nilai layanan dan stabilitas keuangan. Ketiga perusahaan tersebut dimiliki secara pribadi oleh kelompok investor institusional dan individu yang saling terkait.
Kemudian yaitu rationalization, ketidakfleksibelan arsitektur aplikasi RC Surance membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Sebagian akibat penggabungan landscape aplikasi menjadi tersebar, mengakibatkan redundansi data dan tumpang tindih fungsional, serta integrasi aplikasi titik ke titik menggunakan berbagai format dan metode data. Masalah-masalah ini menyebabkan ketidakstabilan internal, peningkatan biaya pemeliharaan aplikasi, dan hambatan untuk berbagi informasi di seluruh perusahaan dan dengan mitra. Akibatnya, Departemen Teknologi Informasi memiliki simpanan permintaan pekerjaan yang cukup besar. Manajemen puncak RC Surance sangat prihatin dengan backlog, terutama kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk berbagi informasi secara otomatis dengan mitra penjualan berkontraksi volume tinggi dan berkonsultan asuransi yang berpengaruh. Kemudian digital transformation, selain tujuan yang lebih langsung terkait dengan integrasi pasca merger, RC Surance juga memiliki pesatnya perkembangan teknologi sebagai tantangan sekaligus peluang. Ia ingin memulai transformasi digital dan telah menetapkan strategi keintiman pelanggan digital baru yang menggunakan kombinasi big data dan Internet of Things. RC Surance bermaksud untuk memperoleh data pelanggan yang lebih rinci dan menggunakannya untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan, dan untuk menyesuaikan asuransi berdasarkan risiko. Kemudian kita masuk ke fase A, yaitu arsitektur vision. Nah, sebagian dari fase A, pemangku kepentingan utama dalam keterlibatan arsitektur dan perhatian mereka dimodelkan sebagai penggerak internal dalam bahasa Archimate. Diidentifikasi. Standar TOGAF mendefinisikan matriks peta pemangku kepentingan untuk mewakili hal ini. Dalam bahasa Archimate, hal ini dapat diungkapkan dengan menggunakan sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu memungkinkan analis untuk memodelkan pemangku kepentingan, kekhawatiran mereka, dan penilaian dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masalah ini. Juga tautan ke tujuan tingkat tinggi awal yang menangani masalah dan penilaian ini dapat dijelaskan. Berdasarkan tujuan bisnisnya, RC Surance mendefinisikan seperangkat prinsip untuk memandu pengembangan arsitekturnya. Bahasa Archimate mendefinisikan prinsip sebagai pernyataan niat kualitatif yang direalisasikan yang harus dipenuhi oleh arsitektur. Perhatikan bahwa sistem di sini mencakup misalnya organisasi di unit organisasi, tidak hanya sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, prinsip membantu mewujudkan tujuan bisnis. Standar TOGAF juga mendefinisikan prinsip sebagai pernyataan niat kualitatif yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur. Prinsip TOGAF setidaknya harus memiliki dasar pemikiran yang mendukung dan ukuran kepentingan. Kemudian longer term vision, selain kebutuhan jangka pendek untuk rasionalisasi, RC Surance telah menetapkan strategi pelanggan digital jangka panjang yang menggabungkan big data dan load. RC Surance bermaksud untuk menggunakan data pelanggan yang lebih rinci untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan, dan untuk menyesuaikan premi asuransi berdasarkan wawasan tentang perilaku pelanggan. Perusahaan akan menangkap data ini dengan perangkat cerdas yang terhubung dari pelacak kebugaran pribadi, kotak hitam di kendaraan, gerbang otomatisasi rumah, sistem manajemen armada, perangkat RFID di dalam toko, dan sensor bangunan pintar. Sudut pandang strategi memungkinkan arsitek bisnis untuk memodelkan gambaran umum tentang tindakan yang dipilih atau dipertimbangkan oleh perusahaan, kemampuan dan sumber daya yang mendukungnya, hasil yang dibayangkan, dan bagaimana ini berkontribusi pada tujuan dan pendorong organisasi. Kemudian solution concept, elemen penting dari visi arsitektur adalah representasi tingkat tinggi dari arsitektur target dan bagaimana memberikan solusi untuk kebutuhan perusahaan. Untuk menjelaskan nilai tambah dari upaya arsitektur kepada pemangku kepentingan, diagram konsep solusi TOGAF dapat dibuat dengan bahasa Archimate untuk tujuan antara lain yaitu
otomatisasi manajemen hubungan pelanggan atau CRM di seluruh perusahaan di kantor untuk menggantikan sistem CRM individual. Dan kemudian otomatisasi back office terintegrasi akan menggantikan aplikasi back office yang terpisah untuk lini bisnis yang berbeda. Kemudian berbagai aplikasi media sosial dalam kombinasi dengan kompetensi media sosial yang diperlukan, organisasi akan mewujudkan interaksi pelanggan online yang sangat baik yang dibayangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Alki, dipersilakan. Sorry ini saya yang akan membahas. Sebelumnya terima kasih kepada Abdillah Al-Musyawir yang telah menjelaskan terkait dengan introduction dan juga fase A dari Artisurance ini. Selanjutnya ini ada fase B yaitu terkait arsitektur bisnis. Bisa di next saja. Nah, setelah merger, Artisurance mendirikan front office bersama pusat kontrak multisaluran untuk penjualan dan layanan pelanggan dengan pusat kontrak utama dengan terpusat pada penggabungan Home dan Away. Masih ada 3 back office terpisah yang menangani produk asuransi dari 3 perusahaan asal. Sales Service Center atau SSC telah didirikan untuk pemrosesan dokumen dengan terpusat pra-merger profit. Nah, dalam fase B ini, TOGAF ADM Bahasa Arsimed dapat mengekspresikan dan menghubungkan struktur organisasi, produk, layanan, fungsi, proses, dan informasi Artisurance. Arsitektur bisnis menyediakan konteks untuk arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Oke, boleh di next. Yang pertama ini yaitu terkait struktur organisasi. Nah, untuk menggambarkan struktur organisasi ini, Bahasa Archimedes sendiri itu sudah mendefinisikan sudut-sudut pandang dari organisasi. Yang mana penjelasannya ini bahwa sudut pandang organisasi ini berfokus pada organisasi perusahaan, departemen, jaringan perusahaan, atau entitas organisasi lain. Dimungkinkan untuk menjanjikan model dalam sudut pandang ini sebagai diagram blok bersarang, tetapi juga dengan cara yang lebih tradisional seperti bagian organisasi. Sudut pandang organisasi sangat berguna dalam mengidentifikasi kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Nah, mitra atau GAF dari sudut pandang ini juga adalah diagram dekomposisi organisasi. Next. Masih dari struktur organisasi sendiri sering direpresentasikan sebagai pohon, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Meskipun pendekatan dekomposisi organisasi yang digunakan oleh standar Archimedes dan TOGAF mempunyai lebih banyak opsi daripada bagian organisasi gaya pohon sederhana. Nah, tampilan ini menunjukkan struktur organisasi tingkat tinggi Artisurance dengan lokasi dan departemen utamanya. Bisa dilihat dari gambar ini, itu dilakukan dekomposisi dari Artisurance kepada tiga bagian, itu ada front office, back office, dan sales service center, yang masing-masing itu menuju ke arah pra-merger dari Artisurance ini. Ya ada home away headquarters, legal yours headquarters, dan profit headquarters. Next. Masih dari struktur organisasi, nah secara alternatif, diagram sarang dapat menggambarkan subdivisi dari departemen organisasi pada gambar berikut ini, yang mana Artisurance ini memiliki subdivisi front office, back office, dan shared service center. Back office juga memiliki 3 subdivisi yang dapat dilihat pada gambar. Next. Kemudian di sini ada aliran nilai. Untuk mengekspresikan pada tingkat strategis bagaimana Artisurance menciptakan nilai bagi pelanggannya, Artisurance ini menggunakan aliran nilai atau value stream ya. Hal ini menunjukkan tahapan dalam produksi nilai, kontribusi nilai dari setiap tahapan, dan hasil yang dihasilkan bagi pelanggan. Nah, sudut pandang aliran nilai ini memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat gambaran umum berstruktur dari aliran nilai, kemampuan yang mendukung tahapan dalam aliran nilai tersebut, nilai yang dibuat, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Pada gambar di samping ini bisa dilihat itu ada proses dari memperoleh asuransi produk yang dimulai dari tahap develop produk, ini market and sell produk, manage policies and claim atau kebijakan dan klaim, serve customer, sampai kepada offering insurance, itu menawarkan asuransi kepada customer, yang mana tiap dari proses ini menghasilkan value, seperti misalnya develop produk ini menghasilkan inovatif insurance produk, dan untuk proses lainnya itu juga menghasilkan value-value-nya. Next.
Kemudian di sini ada kapabilitas dan kemampuan. Art Assurance juga perlu meningkatkan atau mengubah beberapa kemampuannya untuk menerapkan perubahan strategis dan operasional yang dibayangkannya. Nah, untuk itu telah dibuatkan peta kapabilitas untuk mendapatkan gambaran jelas tentang kapabilitasnya saat ini yang terinspirasi dari model referensi Panorama 360 untuk industri asuransi. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan peta kapabilitas dari Art Assurance yang terdapat bisnis manajemen, produk manajemen, marketing, sales and distribution, dan lain-lain yang di dalamnya juga terdapat sub kapabilitas dari masing-masing kapabilitas. Ya, next. Kemudian ada fungsi bisnis. Fungsi bisnis Archimedes mengelompokkan perilaku berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran ini mempelajari, merencanakan, mempromosikan, dan mengelola produk dan segmen pasar dan bekerjasama dengan aktuaria untuk merencanakan produk. Kemudian ada aktuaria, yaitu menentukan harga produk dan tingkat cadangan, bekerja dengan pemasaran untuk merancang produk baru dan menganalisis risiko perusahaan. Kemudian ada klaim yang merumuskan dan mengeksekusi respon terhadap setiap klaim terhadap polis asuransi atau kebijakan asuransi. Kemudian ada underwriting, yaitu menetapkan harga untuk polis individual dan menghasilkan proposal dan kebijakan asuransi. Kemudian ada hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini mencakup interaksi antara Archisurance dan pelanggannya. Hal ini menangani pertanyaan pelanggan, menangkap klien yang masuk, dan melakukan kampanye pemasaran langsung. Oke, bisa di next. Masih pada fungsi bisnis, kemudian ada fungsi bisnis penjualan, yaitu mengelola saluran peluang dan menutup kontrak dengan pelanggan. Kemudian ada keuangan, menangani penagihan premi reguler dan pembayaran klaim asuransi, pemrosesan dokumen yang mendukung fungsi lain melalui pemindaian, percetakan, dan pengarsipan dokumen. Yang terakhir ada manajemen investasi yang mengelola aset keuangan dan real estate untuk pengembalian maksimum dalam likuiditas perusahaan dan peraturan serta batasan risiko. Oke, bisa di next saja. Nah, untuk memodelkan fungsi bisnis dan hubungannya ini, kita dapat mendefinisikan sudut pandang fungsi bisnis dan menentukan isinya menggunakan mekanisme sudut pandang yang didefinisikan oleh bahasa Archimedes. Nah, sudut pandang fungsi bisnis sendiri yang seperti ditunjukkan pada gambar ini itu menunjukkan fungsi bisnis utama dari suatu organisasi dan hubungan mereka dalam hal arus informasi, nilai, atau barang di antara mereka. Gambar ini menunjukkan fungsi bisnis utama Archisurance serta arus informasi terpenting antara fungsi dan juga pihak-pihak eksternal. Oke, bisa di next saja. Selanjutnya ada kapabilitas dan juga fungsi bisnis. Nah, kapabilitas sendiri ini mewakili kemampuan organisasi saat ini yang diinginkan di masa mendatang yang diwujudkan baik oleh orang-orang di dalamnya, proses informasi dan juga teknologinya. Mereka berfokus pada hasil bisnis tertentu dan digunakan untuk perencanaan strategis. Sedangkan untuk fungsi bisnis sendiri ini menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan organisasi. Mereka secara eksplisit dikelola dan lebih selaras dengan struktur organisasi. Beberapa fungsi bisnis dapat berkontribusi pada realisasi satu kemampuan. Pada gambar di sini bisa dilihat yang di atas itu merupakan kapabilitas, yang di bawahnya itu merupakan fungsi bisnis, yang mana fungsi bisnis ini semacam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kapabilitas itu. Contohnya ini ada pada policy and claim management itu terdapat fungsi claim handling, underwriting, dan yang lain. Oke, next. Proses bisnis. Proses bisnis mengelompokkan perilaku berdasarkan urutan aktivitas. Ini menghasilkan serangkaian produk atau layanan yang ditentukan. Nah, sebuah arsitektur proses menunjukkan proses bisnis yang paling penting dan hubungan mereka dan mungkin langkah-langkah utama dalam tiap proses. Nah, sudut pandang proses bisnis sendiri ini digunakan untuk menunjukkan struktur dan komposisi tingkat tinggi dari satu atau lebih proses. Pada gambar ini terdapat dua proses itu. Yang pertama ada menerbitkan aturan baru dan juga handle claim, yang mana menerbitkan aturan baru ini dimulai dari request for insurance receive. Apabila diterima, maka dilanjutkan ke underwrite risk, produce policy, dan sampai ke penerimaan kebijakan baru. Kemudian adalah handle claim ini menangani klaim. Apabila klaim diterima itu, maka dilanjutkan ke sub-sub proses di sini. Oke, bisa di next. Kemudian ada realisasi persyaratan. Realisasi persyaratan ini memungkinkan perancang untuk memodelkan realisasi persyaratan oleh elemen inti seperti perilaku bisnis, layanan bisnis, proses bisnis, layanan aplikasi, komponen aplikasi, dan lain-lain. Biasanya persyaratan ini dihasilkan dari sudut pandang goal realization. Oke, next saja.
Kemudian ada analisis kesenjangan kapabilitas atau gap analysis. Nah, strategi digital customer intimacy assurance juga memerlukan perubahan pada arsitektur bisnis. Pertama-tama diperlukan kemampuan baru seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, gambar di atas ini menunjukkan kemampuan baru ini dalam konteks kemampuan manajemen pelanggan, manajemen kebijakan, dan klaim yang sudah ada sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar ini, di customer management ini terdapat kemampuan baru, yaitu kapabilitas baru, yaitu digital customer management, yang di dalamnya terdapat sub kapabilitas, yaitu digital channel management. Dan pada kebijakan dan claim management ini terdapat juga kapabilitas baru, yaitu data driven insurance berserta dengan sub kapabilitasnya. Oke, next. Nah, untuk bagian terakhir dari fase B ini, yaitu realisasi dari kapabilitas. Hal ini membutuhkan personel dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk era digital, perangkat pintar untuk akuisisi data dan data pelanggan itu sendiri. Bisa dilihat ini pada gambar di bawah ini kita dapat melihat kemampuan dan sumber daya yang terkait dengan strategi rasionalisasi itu untuk bagian yang di kirinya. Dan untuk yang sebelah kanan ini terkait dengan strategi kiriman pelanggan atau digital customer intimacy. Sumber daya ini direalisasikan oleh arsitektur bisnis seperti sistem informasi dan teknologi lainnya yang merupakan subjek dari fase B, C, dan D dari TOGAF EDM. Sebagian kecil dari apa yang mungkin dihasilkan ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, ini merupakan penggambaran besar dari apa yang sudah dijelaskan pada gambar di kiri ini ya. Oke. Untuk next bahasan itu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Alki, dipersilakan. Thank you, Wildan, for the explanation. It's really great explanation, yeah. So I'm going to explain about IPSC, Information System Aesthetic Verification. Jadi dalam fase C ini, habis merger atau penggabungan dilakukan tuh ada ketiga divisi telah mengadopsi portal web ya atau website portal bersama rangkaian perangkat lunak, pusat kontak, dan juga sistem manajemen dokumen. Ya. Nah, RX Insurance ini sudah memenuhi ekspektasi kinerja pasca merger, dan investor mengharapkan penghematan biaya teknologi informasi yang substansial atau lebih efektif melalui adopsi seperangkat produk dan aplikasi yang berfokus pada pelanggan. Oke, next. Nah, di dalam fase C ini ada yang disebutnya application cooperation. Jadi tadi udah disebutin RCMate ini mendefinisikan application cooperation untuk menunjukkan gambaran umum dari lanskap aplikasi dan dependensi antara aplikasi. Nah, application cooperation viewpoint atau pandangan ini menggambarkan hubungan antara komponen aplikasi dalam hal arus informasi di antara mereka, ya, atau dalam hal layanan yang mereka tawarkan dan gunakan. Jadi kalau di gambar tuh kelihatan tuh relasinya kayak gimana antara front office, back office, dan juga shared service center. Dan itu ada relasinya satu sama lain. Next. Selanjutnya juga terdiri dari komponen aplikasi berikut ya, yang sama-sama mewujudkan skenario rasionalisasi. Tadi dijelasin tuh rationalization. Ada juga nih sebutannya dengan back office suite yang terintegrasi untuk fungsi-fungsi seperti administrasi, kebijakan, dan transaksi keuangan. Yang terdiri dari apa aja? Yang pertama ada AutoU, yaitu sistem penjaminan emisi otomatis yang menghasilkan proposal dan kebijakan atau policy. Yang kedua adalah P-Admin, yaitu sistem administrasi kebijakan paket yang terintegrasi dengan penjaminan emisi otomatis sistem untuk menerbitkan, modif, dan juga memperbarui policy. Ya. Ini ada kaitannya juga sama komponen Way, Auto, dan sistem warisan biaya hukum. Terus kemudian yang ketiga ada Versa Claim, yaitu sistem klaim paket dengan layar dan alur kerja yang dapat dikonfigurasi untuk mendukung 3 lini bisnis RX Insurance, menggantikan fungsi penggunaan sistem klaim dari sistem warisan biaya di home away, otomatis, dan juga biaya hukum. Dan yang keempat, ada P-Config, yaitu sistem manajemen konfigurator produk yang digunakan untuk mendefinisikan semua produk asuransi dan memaparkan definisi ini ke AutoU, P-Admin, dan Versa Claim melalui layanan web. Terakhir ada PRIMS, yaitu Business Rule Management System, terdiri dari repositori aturan, pemrosesan mesin, lingkungan pengembangan aturan, dan alat pembuat untuk terbuka pengguna manajemen aturannya. Ini juga ada kaitannya sama hal-hal sebelumnya. Kalau misalkan dilihat juga dari grafiknya itu juga sama, ada front office, back office, shared service center, tapi situ dijelasin tuh mana yang AutoU, mana yang web portalnya, mana yang Versa Claim, dan lain-lain. Dan situ adalah application cooperation satu sama lain. Oke, next one. And the next one is about the business application alignment. So
ada sebutannya dengan standar TOGAP, itu nggak ngedefinisiin diagram atau penjelasan aplikasi bisnis. Tapi hal tersebut menentukan matriks ya untuk menunjukkan hubungan antara bisnis dan arsitektur aplikasi itu kayak gimana. Next. Alright, there's also application usage viewpoint ya. Apa sih itu ngejelasin mengenai aplikasi digunakan untuk apa, mendukung satu atau lebih proses bisnis, dan bagaimana aplikasi tersebut digunakan oleh aplikasi lain. Nah, contohnya kayak yang di grafik atas tuh, itu bakal kelihatan ada capture information, notify additional stakeholder, validate, investigate, pay, etc. Itu banyak banget prosesnya, ada dimulai dari scanning sampai ke payment, itu pun usage view-nya baseline-nya, ada dokumen management system, general CRM, dan lain-lain. Selanjutnya adalah application behavior atau sikapnya ya, sifat dari application itu kayak gimana. Yaitu perilaku solusi data warehousing dalam konteks akuisisi data itu di satu sisi dan proses bisnis dan fungsi di sisi lain. Nah, contohnya di gambar 25, premi asuransi pelanggan individu sebagian didasarkan pada data yang mereka peroleh dari perangkat yang berbeda. Jadi itu ada data-data yang kita analyze, kita gather, kita recognize dari perangkat-perangkat yang berbeda, dan itu termasuk pada application behavior view atau target. Next. Alright, the next one is gap analysis ya. Jadi hasil analisis itu ada kesenjangannya. Nah, kesenjangannya disebut dengan gap analysis. Nah, hasil analisis kesenjangan global untuk arsitektur aplikasi divisualisasikan pada gambar 26 yang di bawah. Di mana beberapa komponen aplikasi yang ada di arsitektur baseline tidak lagi hadir dalam arsitektur target, seperti aplikasi back office yang terpisah dan sistem CRM, asuransi biaya hukum yang terpisah. Nah, itu juga kelihatan tuh. Jadi ada pemisahan juga antara CRM, ada juga yang web portal, ada juga dengan target aplikasinya kayak gimana, itu kepisah semua. Jadi di breakdown, ada gap analysis antara satu sama lain. Terus fungsinya apa? Fungsi CRM ini untuk pelanggan asuransi beban hukum diambil alih oleh sistem CRM umum. Oleh karena itu tidak memerlukan komponen baru, walaupun mungkin perlu untuk beradaptasi atau mengkonfigurasi ulang sistem CRM umum yang ada. Hal ini tidak ditunjukkan dalam analisis kesenjangan. Jadi maksudnya ada juga beberapa case di mana CRM ini dia nggak perlu untuk dilakukan gap analysis karena memang dia sudah memenuhi ekspektasi dari para pengguna. Kayak gitu. Next. Selanjutnya adalah PCC Information System Architecture and Data. Jadi dalam tahap ini menjelaskan mengenai hubungan antara objek bisnis konseptual dan objek data logis ya. Nah, ada tuh sebutannya the Information Structure Viewpoint atau pandangan Information Structure sebanding dengan model informasi tradisional yang dibuat dalam pengembangan hampir semua sistem informasi atau IS. Hal ini menunjukkan struktur informasi yang digunakan dalam perusahaan atau dalam proses bisnis dan aplikasi tertentu dalam hal tipe data atau struktur kelas yang sifatnya orientasi objek atau object orientation. Nah, gambar di bawah itu nunjukin apa sih? Nunjukin subset dari objek bisnis yang didefinisikan oleh Eric Assurance. Bagian dari informasi pelanggan adalah file asuransinya, yang terdiri dari permintaan asuransi, kebijakan asuransi, dan juga klaim kerusakan. Tujuannya apa? Tujuan dari diagram tersebut adalah untuk menunjukkan hubungan antara entitas ya, layanan bisnis dan komponen aplikasi. Diagram menunjukkan bagaimana entitas logis harus diwujudkan secara fisik oleh komponen aplikasi. Jadi itu semacam kayak relation-nya antara satu subset dengan subset yang lain, dari atas sampai ke bawah, top bottom atau bottom to up, kayak gitu. Next. Oke, ini lanjutannya. Gambar 28 ini menunjukkan apa? Menunjukkan diagram diseminasi data untuk satu aplikasi Archisurance. Jadi ada satu aplikasi itu, kayak misalkan itu ada customer data, ada claim data, ada policy data, itu memiliki subset dan jalurnya atau flow-nya masing-masing. Jadi ke atas kayak claim data itu ada claim, dari claim masuk ke insurance file, dan itu masuk ke stamp record. Begitupun seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan data dissemination diagram. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah fase D. Yang membahas mengenai teknologi arsitektur, di mana pada front office ya, khususnya dalam konteks Archisurance yang terletak di HomeAway, terdapat server serbaguna dan satu khusus untuk hosting web. Ya. Ada juga yang namanya SSC yang terletak di kantor pusat Profit. Tadi Profit tadi dijelasin di awal sama Abil, memiliki server sendiri untuk sistem manajemen dokumen. Nah, masing-masing dari tiga back office itu memiliki server untuk aplikasinya. Ada juga yang disebut dengan local area network atau LAN yang menghubungkan server dan komputer pribadi. Ini biasanya dalam konteks regional kantor ya. Pada masing-masing di tiga lokasi Archisurance dalam hal ini. Yang pada gilirannya dihubungkan oleh jaringan area luas atau wide area network atau WAN.
Nah, ini dalam konteksnya perusahaan ke perusahaan, company ke company. Nah, dari hal itu ada juga yang disebut dengan infrastruktur people. Jadi, hal ini berisi elemen infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung lapisan application atau application layer seperti perangkat fisik, jaringan, lunak sistem seperti sistem operasi, database, dan middleware. Ini masuknya ke ranah OSI layer ya, ada 7. Application, presentation, session, network, transport, data link, dan physical. Nah, itu masuknya ke sana. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya di gambar 29 ini menunjukkan komponen infrastruktur utama register yang dikelompokkan berdasarkan lokasi dan departemen. Jadi itu kalau misalkan dilihat, itu based on the department itself. There is a front office, back office, and legally yours ya. Jadi itu bakal kepisah-pisah. Nah, untuk menghubunginnya itu gimana? Menghubunginnya bisa pakai LAN, itu per departemen, dan ataupun per company itu pakai WAN, kayak gitu. Jadi mereka masih saling terhubung dengan jaringan tersebut. Oke, next. Alright, selanjutnya adalah gambar 30 yang menunjukkan situasi target yang diusahakan untuk lanskap infrastruktur teknis. Jadi di situ ada juga tuh, ada HomeAway Headquarter, ada juga Profit Headquarter. Di situ ada namanya Data Acquisition Gateway, ada HomeAway One, ada juga Requisition One, dan masuk lagi ke Profit One. Nah, Requisition One ini sebagai konduktor atau bridge antara satu departemen headquarter dengan headquarter lain, yaitu HomeAway dan Profit. Nah, di antara masing-masingnya, mereka itu kan banyak banget tuh, ada web hosting server, ada general purpose server, dan lain-lain. Itu dikoneksikan dengan data acquisition gateway. Gateway ini fungsinya adalah bagaimana caranya setiap sub departemen supaya punya akses kepada resources yang sama. Itu makanya gateway. Atau kalau misalkan dalam konteks internet disebutnya dengan sebutan internet gateway. Kayak gitu. Jadi seperti gerbangnya, gerbang supaya bisa connect. Nah, selanjutnya Kisuren membuat gateway akuisisi data yang dapat terhubung ke semua jenis perangkat pintar atau smart devices yang menghasilkan data yang relevan. Ya, perangkat ini dimodelkan sebagai peralatan atau tools. Nah, di sini banyak banget nih, ada HomeAway Headquarter misalkan nih, dalam di situ konteksnya banyak banget, ada IoT, ada curve block, ada fitness, home alarm system, smart thermostat, etc. Itu banyak banget. Nah, di situ semua bisa connect-nya kayak gimana? Connect-nya karena ada gateway, dan itulah alasannya kenapa perangkat-perangkat yang pintar atau smart devices itu bisa kita kontrol, karena mereka terkoneksi kepada satu gateway yang sama. Kayak gitu. Ya, next one. Selanjutnya adalah implementasi akuisisi data Kisuren berdasarkan pada arsitektur layanan mikro ya, atau micro arsitektur, di mana terdapat perangkat IoT atau Internet of Things dapat mendaftarkan diri dengan gateway melalui REST API. Nah, REST API ini biasanya orang-orang yang belajar programming harusnya paham mengenai REST API. Nah, itu bisa didaftarin nih perangkat-perangkat IoT tersebut. Gateway itu didukung oleh platform as a service atau PaaS ya, kan ada banyak, ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS ya, itu banyak banget. Ini masuk kepada PaaS yang menyediakan layanan untuk penerapan, integrasi, manajemen siklus hidup layanan, akuntansi, keamanan, penyimbangan beban, penyimpanan, virtualisasi, dan banyak lagi. Ya. Contohnya sebagai sini ada IoT devices, dia tuh communication-nya apa aja, kita bisa lihat ada device registration, operation, dan lain-lain. Terus gateway-nya kayak gimana, dan itu dikoneksikan dengan REST API. Jadi REST API ini sebagai bridge antara communication dan data acquisition gateway supaya bisa terkoneksi kepada IoT devices. Oke, selanjutnya. Gap analysis lagi, ya sama kayak tadi, di mana terdapat server-spesific office yang tujuan umumnya yang terpisah dijadwalkan untuk dihapus. Misalkan ada kluster server asli, HomeAway yang akan menjadi kluster layanan back office sebagai ekosistem pusat, dan kluster server cadangan atau backup tambahan akan ditempatkan di SSC di kantor pusat dari Profit. Ada juga server manajemen atau manajemen server, dokumen cadangan untuk ditempatkan di back office, home, dan away. Jadi kita lihat nih gap analisisnya apa. Antara tadi koneksi-koneksi yang udah dijalin, ada nggak sih rentanan, vulnerabilities, atau misalkan ada information security threats. Nah, kalau misalkan ada, kita lakukan gap analysis supaya sistemnya jauh lebih secure. Itu yang harus kita pahami juga dalam Kisuren. Jadi Kisuren itu dia meliputi terhadap information system security juga. Nggak cuma bagaimana caranya arsitektur bisa saling terkait, tapi bagaimana cara kita mengamankan arsitektur tersebut. Kayak gitu. Oke, lanjut. Dan selanjutnya adalah fase E dan F, ini udah fase terakhir yang ngediscuss mengenai opportunities and solution and migration planning. Jadi pada tahap ini TOGAF ya, Open Group, ini bakal ngejelasin mengenai arsitektur transition yang mewakili kemungkinan situasi menengah atau dataran tinggi antara arsitektur dasar atau base arsitektur dan juga target arsitektur.
Nah, di sini terdapat beberapa poin nih. Yang pertama ada migration point, yang melibatkan model dan konsep yang dapat digunakan untuk menentukan transisi dari arsitektur yang ada ke arsitektur yang diinginkan. Yang kedua, ada Departemen TI Artisurance, yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan standarisasi sistem back office dan integrasi sistem CRM secara paralel, atau berbalikan. Oleh karena itu apa? Transition arsitektur menggantikan dua sistem CRM dengan satu sistem, tapi memiliki sistem back office yang terpisah. Gitu. Jadi mereka combine sistem, tapi back office-nya ada yang pisah. Nah, contohnya di grafik tersebut, itu kelihatan ada baseline kita bagi dua, ada transition A, ada transition B, ya kayak gitu. Nanti di situ dikombin lagi jadi transition C. Nah, transition C ini kita arahin baru ke target CRM-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Arsitektur transisi atau transition yang A dan B ini memungkinkan perencanaan proyek implementasi seperti integrasi CRM dan integrasi aplikasi back office itu kayak gimana. Jadi ini lebih ke fokus ke planning, bagaimana suatu company bisa memetakkan opportunities dan solution and migration planning-nya kayak apa ke depannya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ini lanjutannya juga, ada yang namanya project context diagram. Ini nunjukin ruang lingkup paket ya pekerjaan yang akan diimplementasikan sebagai bagian dari peta jalan transformasi yang lebih luas. Nah, diagram konteks proyek ini menghubungkan paket kerja atau work packet, organisasi, fungsi, layanan proses, aplikasi, data, dan teknologi yang akan ditambahkan, dihapus, atau dipengaruhi oleh proyek. Jadi bisa ngelihat nih dependencies atau ketergantungan antara satu paket dengan paket yang lain. Misalkan ada data planning, itu ketergantungannya dengan apa, ini ketergantungannya dengan apa, dan untuk dimodify-nya itu tergantung kepada company-nya. Mau gimana sih kerjaan itu, apakah ini efektif? Kalau efektif ya dilanjut, kalau nggak efektif mungkin bisa di-cut atau dihapus. Kayak gitu. Selanjutnya. Oke, mungkin itu aja. Jadi kesimpulannya kalau misalkan Archisurance ini banyak banget ya konteksnya. Tadi ada home away, ada profit, dan lain-lain. Ini bagaimana caranya suatu company itu bisa mencapai goals yang mereka inginkan sesuai dengan arsitektur yang dibangun kayak gitu. Selain itu, Archisurance juga nggak sebatas kayak membangun enterprise arsitekturnya aja, tapi memikirkan bagaimana antara relasi dan dependensis antara satu subset, satu sub-departemen dengan departemen lain, koneksinya antara satu company dengan company lain kayak gimana, dan juga bagaimana caranya mereka bisa mengamankan arsitektur yang mereka miliki agar tidak terdapat vulnerabilities atau threat dari ancaman-ancaman luar. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Dan sekian dari penjelasan kami. Semoga semuanya bisa diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.